Jadi Pak Ustaz, bapak pulang ke rumah panggil dia, oh my angel, kau adalah bidadari. Pulang ke rumah dia panggil, oh bidadariku. Kata istrinya, masa aku bidadari bang, aku kan gemuk. Kau adalah bidadari yang diturunkan Allah, tapi dekat restoran. Mudah-mudahan semua keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ibu jadi istri yang solihah, bapak jadi suami yang soleh, keluarganya juga anak-anaknya anak-anak yang qurrat a'yun, sejuk dipandang mata. Coba kalau bapaknya genderuwo, istrinya kuntilanak, anaknya tuyul, na'udzubillah. Maka banyak berzikir supaya kita dijaga Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masyarakatnya sudah tenang, penyelenggaranya sudah tenang. Sekarang tinggal calon-calon gubernur, calon bupati dan calon wali kotanya. Seruduk sana, seruduk sini, tendang ke depan, sepak ke belakang, sundul ke atas, sikut ke kiri. Ini kalau ada orang begini, jangan marah-marah, nanti kita bawa pas hari raya kurban. Mau jadi pejabat ini mau jadi apa? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, pemimpin mati meninggalkan hutang. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator, 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta meninggal. Apa yang tertinggal sekarang? Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara. Bill Clinton sampai ke sana. Ketika ditanya, Ustaz Abdul Somad, kamu dari Indonesia? Iya. Masjid terbesar se Asia Tenggara, Istiqlal. Habis orde lama, naik orde baru, naik Pak Harto. 32 tahun berkuasa, tumbang. Apa yang ditinggalkan Pak Harto? Setiap kabupaten kota, masjid Muslim Pancasila. Yang tidak pakai kubah, yang bangunannya khas Masjid Demak, arsitekturnya sama seluruh Indonesia. Setiap orang sholat dan berzikir. Siapa yang tak punya dosa? Semua pasti ada silap dan salahnya. Maka ketika ada yang ditinggalkan yang baik-baik, itu yang dikenang oleh orang. Pergi kita ke Taman Mini Indonesia Indah, saya tahu tausiah di sana. Masjid apa nih? Masjid At-Tin. Saya sangka Masjid At-Tin itu Wat-Tini wa Zaitun. Rupanya Masjid Ibu Tin. Jadi kalau ada bapak ibu orang kaya, orang hebat, pejabat, kami sudah bangun masjid, cuman bingung kasih nama masjid apa, buat namanya Masjid As-Somad. Nama Somad, As-Somad itu bukan nama saya, itu adalah nama Allah. Al-Ahadus Somadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Terus yang ceramah ini adalah hambanya As-Somad, Abdus Somad. Hamba rendah, hina, nggak punya apa-apa. Allah maha mulia, maha agung, maha tinggi, maha besar, maha perkasa. Maka hamba yang hina ketika ditempelkan namanya dengan Allah menjadi ikut mulia. Itulah dia nama yang paling bagus, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemimpin, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, mungkin kalian tidak hadir, tapi kalian akan menonton video ini. Subscribe, like, share, and comment. Maka kalian mau jadi apa? Nanti kalau 5 tahun berkuasa kalian mau meninggalkan apa? Kalian akan mati. Kalian akan meninggalkan Masjid Islamic Center yang megah. Betul? Masjid Islamic Centernya bagus Pak Ustaz, tapi pas kami sholat zuhur di sana nggak ada orang Pak Ustaz. Makanya di samping Islamic Center bangun TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Ada yang boarding, ada yang non boarding. Yang boarding untuk anak-anak yang jauh, yang non
berbanding yang di kota full day. Bapaknya kerja, masukkan anak jam 8 pagi, jam 4 sore ambil, sehingga Islamic Center tidak akan kosong. Kalau bahasa kampung saya 24 hours, 20 jam, 4 jam akan terus ada aktivitas tahfiz Quran, sehingga nanti berganti gubernur, berganti bupati, tidak akan mungkin masjid ditumbang. Berganti gubernur, berganti bupati, berganti wali kota, tapi masjid sekolah Islam tetap tegak berdiri. Bisa difahami? Hai gubernur, hai calon bupati, hai calon wali kota, apa yang kau lakukan dengan kekuasaanmu? Kau tinggal tanda tangan saja. Gubernur gak perlu ceramah, bupati gak perlu khutbah, wali kota gak perlu tablik akbar. Pakai tanda tanganmu. Setiap masjid kabupaten, kota, gubernur, masjid agung, masjid Islamic Center, masjid raya. Jadi inilah orang yang masuk surga, bukan karena berdarah jihad, bukan karena ceramah 1 jam, tapi karena tanda tangannya. Pakai tanda tangan. Kenapa Ustaz Somad malam ini semangat luar biasa? Karena saya merasa sedang menceramahi calon-calon gubernur, calon-calon bupati, calon-calon pejabat. Mereka, kalau saya mati, mereka melaksanakan, pahalanya tetap akan mengalir kepada Abdul Somad. Amin. Dari bunyi aminnya kayaknya nggak setuju. Ya nggak apa-apa. Ustaz merajuk kayaknya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang nggak perlu ceramah pakai ayat Quran, nggak perlu ceramah pakai hadis. Siapa dia? Inilah orang-orang yang diberikan Allah jabatan. Saya ketemu sama orang laga ayam, ketemu sama orang minum khamar, ketemu sama orang main judi. Saya bacakan ayatnya. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan, jauhi. Orang nggak peduli. Selesai tablik akbar, selesai pengajian, keluar Abdul Somad, orang main judi kelepak. Pas ditanya, kenapa kau main judi? Emang masalah boleh. Tapi ada orang yang nggak perlu pakai ayat, nggak perlu pakai hadis. Lalu pakai apa dia ceramah? Cukup dengan pistol yang ada di ujung jalan. Dia keluar, mau main judi, main. Pecahkan ginjal kok. Selagi seragam masih ada, selagi pistol masih bersih, pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Takbir. Selama tausiah ini, baru ini saya takbirkan, itu artinya saya sudah tausiah 1 jam. Tadi saya mulai setengah 10, sekarang udah setengah 11. Kenapa Ustaz takbir? Saya mau ngetes suaranya kuat atau tidak kuat. Ternyata suaranya kuat, itu berarti masih tahan 1 jam lagi. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Masih kuat? Saya nggak kuat. Saya tadi habis sholat subuh, langsung berangkat dari Pekanbaru ke airport, langsung berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta, sarapan di Jakarta, makan soto Lamongan, habis itu ngobrol dengan Gus Wafi, ketemu Cipika-Cipiki, habis itu langsung terbang, dijemput oleh Habib Zaki Abdillah bin Syekh Abu Bakar, habis itu langsung dibawa ke... Udah nonton video di Instagram saya yang followernya 9 juta itu, maksudnya follow. Saya pakai motor tadi kan, pakai motor. Habis itu selesai itu saya diwawancarai, ditanya, Ustaz, ya gimana rasanya Ustaz keliling-keliling sirkuit ini? Rasanya saya kembali ke tahun 2003, 21 tahun yang lalu, saat saya dengan Habib Zaki sama-sama goncengan di Malaysia waktu kami sama kuliah. Terus ya udah gitu aja. Saudara yang dimuliakan Allah, ternyata kenangan bisa terulang dengan momen. Kalau kita dulu sama-sama naik motor, nanti setelah 20 tahun kalian naik motor lagi, ingat dengan siapa kalian naik motor. Begitu juga kalau kalian suka berenang waktu kecil, nanti pas setelah 20-30 tahun berenang, ingat dengan siapa berenang. Maka buatlah kenangan yang baik-baik. Coba kalau naik motornya dulu sama orang yang pegangannya 120, kecepatannya cuma 100.
tapi pegangannya 120. Alhamdulillah saya waktu kuliah nggak pernah pacaran sekalipun karena nggak dapat. Masa Ustaz waktu kuliah nggak pernah bonceng orang sama sekali? Di Mesir gimana mau bonceng? Nggak punya motor. Terus Ustaz sebelum ke Mesir masa nggak pernah bonceng sama sekali? Saya sebelum ke Mesir sempat kuliah 2 semester di IAIN. Nah, berarti pernah bonceng. Saya waktu itu pakai RX King yang knalpotnya di hitan itu. Datang satu kelas sama saya, mati dia. Mau nggak dibonceng takut dibilang sombong, mau dibonceng kita takut silap, khilaf. Akhirnya saya berhenti, dia naik. Begitu naik saya gas sekencang-kencang sampai ke kampus jilbabnya terbang. Sejak itu besoknya kalau saya lewat mau syukron. Nah, jadi adik-adik begitu caranya kalau dia. Saudara yang dimuliakan Allah, namanya Pak Ustaz gak usah diceritakan, ini rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan, sampai mana tadi ceritanya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggalkanlah kenangan yang baik-baik supaya ketika memori itu terulang, yang kita ingat adalah yang baik-baik saja. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru ngaji honorer digaji 300.000 sebulan, itu pun gajiannya 6 bulan sekali di khitan masal. Siapa yang bisa menolong ini? Ustadz Somad gak bisa nolong, tapi gubernur, bupati, wali kota dengan tanda tangan kalian, semua guru ngaji dapat insentif dari APBD. Bisa apa nggak bisa? Pakai tanda tangan kekuasaan untuk menolong hamba Allah, penggali kuburan, penyelenggara jenazah di Nusa Tenggara Barat, di Lombok Tengah, ada jenazah yang jalan sendiri, ada jenazah yang mandi sendiri, ada jenazah yang gali kubur sendiri. Kalau ada lari kita semua. Mereka yang menggali, mereka yang memandikan, mereka yang mengkafankan, nggak pernah diperdulikan. Betul? Pernah Bapak Ibu melihat? Ikuti seleksi CPNS, formasi gali kubur. Nggak ada. Siapa yang menolong mereka? Abdul Somad menyadarkan, hai bupati, hai gubernur, hai wali kota, pakai tanda tanganmu, semua penggali kubur diberikan insentif dari APBD. Bisa? Bisa apa nggak bisa? Yang jawab gubernur semuanya. Gimana caranya Pak Ustadz? Gimana caranya? Kalau kau nggak tahu caranya, nggak usah nyalon. Masa gitu aja nggak bisa? Sekarang ada program desa 1 kades 1 miliar. Evaluasi, apa program kamu? Di desa itu ada fakir miskin, di desa itu ada anak yatim, di desa itu ada pondok tahfiz, di desa itu ada penyelenggara jenazah, di desa itu ada imam masjid, di desa itu ada guru ngaji. Pakailah dari situ, dievaluasi. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Kalau bisa kenapa Ustaz nggak nyalon? Kalau saya nyalon terus yang tausiah siapa? Tausiah ini berat, biar aku aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi penguasa. Kadang saya kalau tausiah jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mampir, masuk waktu sholat. Begitu maju imamnya, Bismillah, lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak orang kampung sini? Iya. Kenapa Bapak imam paling tua maju? Nggak ada yang lain. Kalau nggak ada Pak Imam itu nggak ada sholat di sini Pak Ustaz. Yang lain anak muda juga mana? Udah kena narkoba semua Pak Ustaz. Udah sakau semua Pak Ustaz. Padahal alumni UIN, alumni Pondok, alumni Al-Azhar, alumni Timur Tengah tinggal panggil, buat pelatihan imam, buat tes, buat fit and proper test, hadirkan majelis ulama, angkat jadi Honda. Kok nggak Yamaha Pak Ustaz? Honda, honor daerah. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Orang kaya-kaya, PNS, BUMN, pegawai
karyawan CSR, kumpulkan zakat, potong atas perusahaan. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Bupati, gubernur, panggil Kapolda, panggil Danrem. Bupati, panggil Kapolres, duduk bersama Forkompinda, duduk bersama. Terus apa ceritanya? Mau dibawa kemana hubungan kita? Pak Kapolres, kau punya pistol. Pak Dandim, kau punya seragam. Bapak kepala kantor, kepala dinas, kepala badan, yang ada kepala, yang nggak berkepala. Kita harus tegakkan ini. Kita mesti baik di hadapan Allah, di hadapan manusia. Gaji kita potong, maka tidak lagi ada anak yatim yang diusir dari kelas karena 3 bulan terkendala tidak bayar uang sekolah. Kira-kira yang saya ceramahkan ini fakta nyata bisa diwujudkan atau enggak? Bisa, insya. Masa 5 tahun berkuasa pas ditanya, kamu kemarin 5 tahun buat apa aja? Jakarta, pulang, Jakarta, pulang, Jakarta, pulang, ketemu pramugari, kawin. What? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan. Ketika Allah berikan kekuasaan, tu'izzu man tasha, siapa yang dikehendaki Allah diangkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha, direndahkan sejatuh-jatuhnya. Biadikal khair, kau yang punya kuasa. Itulah makna selesai sholat kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. 5 itu kita serahkan pada Allah. Lahul mulku, kau yang punya kuasa, bukan aku. Wa lahul hamdu, kau yang layak dipuja-puji, bukan aku. Yuhyi, kau yang menghidupkan. Wa yumit, kau yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga penguasa tidak sombong kalau dia renungkan itu. Kenapa banyak penguasa yang angkuh yang sombong? Karena nggak pernah merenungkan kalimat itu. Selesai sholat, qadir, qadir. Terus ditanya, kenapa Pak Ibu dari tadi qadir? Nama suami saya Abdul Qadir. Maaf Pak Abdul Qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad.